Kontrak Lionel Messi dengan Inter Miami saat ini akan berakhir pada Desember 2025. Namun menurut laporan Marca, Messi tengah mendiskusikan perpanjangan kontrak yang akan membuatnya tetap bermain di Florida hingga Desember 2026. Perpanjangan ini sejalan dengan ambisinya untuk memimpin timnas Argentina dalam Piala Dunia 2026. Salah satu aspek menarik dari kontrak baru ini adalah kemungkinan adanya klausul yang memungkinkan Messi bermain di Eropa selama jeda musim MLS di awal 2026. Spekulasi pun mencuat bahwa Messi mungkin kembali ke Barcelona, klub yang menjadi rumahnya selama 21 tahun, dan tempat ia meraih banyak gelar prestisius. Kepulangan Messi ke Camp Nou tidak hanya akan membangkitkan euforia penggemar, tetapi juga memberikan persiapan optimal untuk Piala Dunia, yang kemungkinan menjadi penutup karir internasionalnya. Kontrak Ronald Araujo dengan Barcelona saat ini dijadwalkan berakhir pada musim panas 2026. Namun, negosiasi untuk memperpanjang kontraknya menemui hambatan. Kondisi keuangan Barcelona yang belum stabil, membuat mereka sulit memenuhi permintaan Araujo. Situasi ini menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Salah satu yang paling aktif adalah Juventus, yang bahkan mengajukan tawaran sebesar 35 juta euro, meskipun langsung ditolak oleh Barcelona. Selain Juventus, Bayern Munchen, Arsenal, dan Manchester United juga menunjukkan ketertarikan besar pada sang bek. Meski demikian, mengingat lini pertahanan mereka masih memerlukan penguatan, Barcelona berupaya keras untuk mempertahankan Araujo sebagai pemain kunci. Hansi Flick turut memberikan pandangan terkait rumor transfer ini, dengan tegas menyatakan bahwa Araujo adalah bagian penting dari tim. Bek Paris Saint-Germain, Nuno Mendes, dikabarkan ingin bereuni dengan mantan pelatihnya, Ruben Amorim, di Manchester United. Menurut laporan TBR Football yang dikutip dari Give Me Sport, pemain asal Portugal tersebut telah menyampaikan kepada PSG bahwa ia tertarik bergabung dengan Setan Merah pada Januari 2025. Keinginan ini kebetulan sejalan dengan kebutuhan Manchester United, mengingat Nuno Mendes berposisi sebagai bek kiri. Demi kembali bermain di bawah arahan Ruben Amorim, jurnalis Graeme Bailey mengungkapkan bahwa pemain berusia 22 tahun itu bahkan rela menolak tawaran perpanjangan kontrak dari PSG. Meskipun, klub Prancis tersebut masih berupaya mempertahankannya di Parc des Princes. AS Monaco sedang mempersiapkan penawaran kontrak menarik untuk Marcus Rashford, dengan harapan kehadirannya dapat memperkuat peluang tim dalam persaingan gelar Ligue 1. Saat ini, Monaco menempati posisi ketiga di klasemen Ligue 1, dan berupaya mengamankan tempat di babak play-off Liga Champions. Rashford sendiri, sebelumnya telah menyatakan keinginannya untuk mencari tantangan baru, yang menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa seperti AC Milan dan Borussia Dortmund. Namun, Monaco optimistis bahwa kebijakan bebas pajak di wilayah mereka dapat mempermudah pembayaran gaji Rashford yang kini melampaui 300.000 pound per minggu. Selain itu, kesempatan bermain di Ligue 1 dan tampil di Liga Champions dianggap sebagai daya tarik tambahan yang dapat membantu Rashford mempertahankan performa terbaiknya. Pada laga kemarin, Manchester City meraih kemenangan besar atas Salford City di babak ketiga Piala FA. Namun, perhatian utama justru tertuju pada komentar pasca laga dari pelatih Pep Guardiola, yang mengungkapkan bahwa Kyle Walker telah berbicara dengannya mengenai keinginannya untuk meninggalkan tim. Beberapa hari lalu, Kyle menyatakan keinginannya untuk mencari pengalaman bermain di luar negeri, menjelang akhir karirnya. Sebenarnya, 2 tahun lalu, tepat setelah kami meraih treble, Bayern Munich sempat mengajukan tawaran untuk merekrutnya. Tetapi saat itu proposal mereka kurang meyakinkan. Kami sangat menghargai kontribusi Kyle. Dia sudah lama bersama kami, dan menjadi elemen kunci dalam kesuksesan tim. Selain menjadi pemain penting bagi tim nasional, dia juga merupakan fondasi bagi klub ini. Namun, sekarang dia ingin menjelajahi tantangan baru. Jujur saja, saya belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kata Guardiola. Liverpool menghadapi Accrington Stanley di putaran ketiga Piala FA, dan meraih kemenangan telak dengan skor 4-0. Salah satu gol tersebut dicetak oleh Federico Chiesa, yang tampil selama 45 menit setelah masuk di awal babak kedua. Laga ini menjadi momen penting bagi winger asal Italia tersebut, karena menandai kembalinya ke lapangan, setelah absen panjang akibat cedera otot. Meskipun Chiesa sebenarnya telah pulih sejak pertengahan Desember 2024, Liverpool terus memantau kebugaran dan kondisi fisiknya, sebelum memutuskan untuk menurunkannya. Pelatih Liverpool, Arne Slot, menyatakan kegembiraannya atas kembalinya Chiesa ke skuad, terutama karena pemain berusia 27 tahun itu mampu mencetak gol pertamanya untuk The Reds, setelah pulih dari cedera. Yann Sommer masih menjadi pilihan utama di bawah mister gawang Inter Milan. Namun, dengan usianya yang kini mencapai 36 tahun, Inter perlu mempersiapkan penggantinya. Menurut laporan Sky Sport, Gianluigi Donnarumma menjadi salah satu kandidat utama untuk menggantikan Sommer. Membela Inter bisa menjadi pilihan ideal bagi kiper berusia 25 tahun tersebut, mengingat Nerazzurri telah menjadi salah satu kekuatan dominan di sepak bola Italia dalam beberapa musim terakhir.
Namun, Donnarumma harus siap menghadapi reaksi negatif dari para penggemar AC Milan jika bergabung dengan Inter, mengingat rivalitas sengit antara kedua klub asal Milan ini. Terlebih, Donnarumma yang merupakan produk Akademi Milan, sebelumnya meninggalkan klub untuk bergabung dengan PSG, dan meninggalkan kesan buruk di mata para pendukung rossoneri. AC Milan mencetak kejutan besar, dengan menjuarai Piala Super Italia pada Senin lalu di Arab Saudi. Baru beberapa hari di bawah asuhan Sergio Conceição, Il Diavolo Rosso berhasil mengalahkan Juventus dan Inter Milan. Namun, saat kembali ke Italia 5 hari kemudian, mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Cagliari, dalam lanjutan Liga Italia. Secara teori, Cagliari seharusnya menjadi lawan yang mudah bagi Rafael Leao dan rekan-rekannya, terutama setelah mampu mengalahkan Juventus dan Inter. Namun, hasil tersebut menunjukkan bahwa Milan seperti kembali ke setelan pabrik, yang juga terlihat di era pelatih sebelumnya, Paulo Fonseca. Saat itu, tim Fonseca mampu meraih kemenangan besar saat melawan tim tangguh seperti Inter Milan dan Real Madrid. Namun, begitu bertemu lawan yang seharusnya bisa dikalahkan, karena kualitas timnya ada di bawah Milan, mereka malah gagal menang. Perjalanan Jude Bellingham setelah bergabung dengan Real Madrid berjalan sangat lancar. Gelandang asal Inggris ini tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi di Stadion Santiago Bernabeu. Ia langsung menjadi pemain kunci bagi Carlo Ancelotti sejak musim pertamanya. Pada musim kedua, meskipun sempat mengalami penurunan performa, posisinya tetap tidak tergantikan. Bellingham dengan cepat bangkit dan kembali membuktikan kualitasnya. Keberhasilannya di lapangan bukan semata-mata karena keberuntungan. Mantan gelandang Borussia Dortmund itu mengungkapkan bagaimana usahanya berperan besar dalam penampilannya. Pemain lain mungkin hanya perlu 5 kali berlari ke kotak penalti untuk mendapat bola, ujar Bellingham kepada Marca. Namun, saya tipe pemain yang harus berlari 30 kali dulu, untuk bisa menyentuh bola sekali, tambahnya. Berdasarkan laporan terbaru dari Sport, Napoli kini turut bersaing untuk mendapatkan gelandang tim nasional Italia, Davide Fratesi, yang saat ini bermain untuk Inter Milan. Gelandang berusia 24 tahun tersebut dikabarkan mempertimbangkan hengkang dari Stadio Giuseppe Meazza, demi mencari peluang bermain lebih banyak, mengingat ia tidak masuk dalam skuad utama Inter. Sebelumnya, Fratesi sempat dikaitkan dengan kepindahan ke AS Roma, namun bandrol 45 juta euro yang ditetapkan Inter membuat Roma mundur. Sementara itu, menurut laporan Il Mattino, Napoli tengah mengevaluasi kemungkinan mengajukan tawaran berupa peminjaman, dengan kewajiban pembelian permanen, yang akan dibayarkan dalam 2 tahun anggaran. Lorenzo Pellegrini, sebelumnya dikabarkan berpeluang meninggalkan Stadion Olimpico pada bursa transfer Januari, dengan beberapa klub Serie A, seperti Inter Milan dan Napoli, menunjukkan minat untuk merekrutnya. Namun, dalam wawancaranya dengan Sport, pelatih Roma, Claudio Ranieri, menyatakan bahwa Pellegrini kemungkinan besar akan tetap bersama tim, setidaknya hingga akhir musim panas. Saya yakin dia akan bertahan. Namun, ada satu hal yang ingin saya luruskan. Dia tidak memaksa untuk bermain di laga derby kemarin. Tidak pernah ada pemain yang meminta saya untuk dimainkan, ujar Ranieri. Meskipun saya memutuskan mempertahankannya di bangku cadangan, tetapi saya melihat cahaya yang berbeda di matanya. Dan saya mengerti, bahwa ia punya keinginan besar untuk bermain, dan tetap berada di sini. Saya akan mempertahankan dia, pungkasnya. Seperti yang telah dilaporkan sebelumnya, Manchester United di bawah kepemimpinan Ruben Amorim, sangat berambisi mendatangkan penyerang baru pada bursa transfer musim dingin. Hal ini didorong oleh penampilan mereka yang kurang memuaskan sepanjang paruh pertama musim ini, ditambah dengan rendahnya produktivitas di lini serang. Kebetulan, ada peluang di pasar transfer bagi United untuk merekrut Randal Kolo Muani, yang mulai tersisih di PSG. Menurut Football Transfers, Manchester United telah ditawari kesempatan untuk mendatangkan sang striker oleh agennya. Meskipun data di situs Transfermarkt menunjukkan bahwa nilai pasar Kolo Muani telah menurun sejak direkrut PSG pada 2023, MU tetap berencana mencoba merekrut pemain berusia 26 tahun tersebut melalui skema peminjaman dengan opsi pembelian. Newcastle United saat ini membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang. Dengan usia Fabian Schär, Dan Burn, dan Jamal Lascelles yang telah melewati 30 tahun, permajaan di sektor pertahanan menjadi fokus utama. Setelah gagal merekrut Marguehi dari Crystal Palace pada bursa transfer musim panas lalu, kini Diario AS melaporkan bahwa Loic Bade menjadi salah satu target potensial yang dianggap sesuai dengan kebutuhan tim. Loic Bade sendiri telah menjadi pemain kunci di Sevilla sejak bergabung pada Januari 2023. Meski memiliki kontrak hingga 2029 dan menjadi aset penting bagi Sevilla, kondisi finansial klub membuat mereka terbuka untuk melepas pemain berusia 24 tahun tersebut. Selain Newcastle, Liverpool juga dilaporkan menunjukkan minat untuk merekrut Bade.
Bursa transfer musim dingin 2025 menjadi momen sibuk bagi AC Milan. Setelah menunjuk Sergio Conceição sebagai pelatih baru, Rossoneri mengawali tahun dengan memenangkan Piala Super Italia. Usai meraih trofi tersebut, Conceição kini memiliki peluang untuk memperkuat komposisi timnya. Sebelumnya, AC Milan telah menjalin pembicaraan awal dengan Marcus Rashford, yang dikabarkan akan meninggalkan United. Namun, Rashford kini bukan satu-satunya pemain yang berpotensi bergabung di San Siro. Menurut laporan Sky Sport Italia, AC Milan telah membuka negosiasi dengan bek kanan Manchester City, Kyle Walker. Pembicaraan ini masih berada di tahap awal, setelah klub mengetahui kabar bahwa sang pemain mempertimbangkan untuk meninggalkan Etihad Stadium dalam waktu dekat. Juventus kembali bermain imbang 1-1 melawan Torino pada pekan ke-20 Liga Italia. Gol cepat Kenan Yildiz di menit ke-8 tidak mampu membawa Juve meraih kemenangan. Karena Torino berhasil menyamakan skor lewat Nikola Vlasic di masa injury time babak pertama. Hasil ini membuat Juventus mencatatkan 12 hasil imbang di Serie A musim ini, menjadikannya tim dengan jumlah seri terbanyak. Meski belum terkalahkan di Liga dengan catatan 7 kemenangan dan 12 hasil imbang dari 19 laga, performa Juventus masih jauh dari meyakinkan. Saat ini, mereka tertinggal dari 4 tim papan atas, yaitu Napoli, Atalanta, Inter Milan, dan Lazio. Pelatih Juventus, Thiago Motta, mengakui bahwa timnya harus lebih sering meraih kemenangan untuk dapat bersaing di puncak klasemen. João Gomes bergabung dengan Wolverhampton pada pertengahan musim 2022-2023 dari Flamengo, dengan nilai transfer sebesar 15,7 juta pound. Sejak tiba di Molineux, Gomes mampu beradaptasi dengan cepat pada gaya permainan sepak bola Inggris. Hingga kini, gelandang asal Brasil tersebut telah mencatatkan 5 gol dan 3 assist dalam 70 penampilannya untuk Wolves. Musim ini, Gomes telah menyumbang 2 gol dan 2 assist dari 21 pertandingan, termasuk memberikan kontribusi penting dalam kemenangan Wolves atas Bristol City di putaran ketiga Piala FA. Menurut laporan The Sun, Arsenal, Manchester United, dan Liverpool sedang memantau perkembangan Gomes sepanjang musim 2024-2025. Meski begitu, Wolves tetap optimistis dapat mempertahankan pemain berbakat itu. Bursa transfer musim dingin Januari 2025 resmi dibuka, dan sejumlah klub mulai bergerak untuk membeli atau menjual pemain. Liverpool dikabarkan menjadi salah satu tim yang berencana melepas pemainnya, yakni Darwin Núñez. Sejak bergabung dari Benfica pada 2022, Núñez belum menunjukkan performa yang memuaskan bersama The Reds. Menurut laporan terbaru dari Anfield Watch, penyerang berusia 25 tahun tersebut akan segera meninggalkan Liverpool. Menariknya, tujuan berikutnya bagi Núñez kemungkinan adalah Liga Arab Saudi, di mana beberapa klub dikabarkan tertarik merekrutnya. Salah satu tim yang paling berminat adalah raksasa sepak bola Arab Saudi, Al Hilal. Inter Milan meraih kemenangan tipis atas Venezia dalam pertandingan pekan ke-20 Liga Italia yang berlangsung di Pierluigi Penzo Stadium. Laga ini berjalan sulit bagi Inter karena Venezia tampil solid dan nyaris mencetak gol penyeimbang. Gol tunggal Matteo Darmian menjadi penentu kemenangan Inter. Dengan hasil ini, Inter mengumpulkan 43 poin dari 18 pertandingan dan naik ke posisi kedua klasemen Liga Italia. Sementara itu, Jai Itzes dan rekan-rekannya tetap berada di peringkat 19 dengan 14 poin. Barcelona berhasil menjuarai Supercopa de Espanya 2025 setelah mengalahkan Real Madrid dengan skor 5-2 dalam laga final yang berlangsung di King Abdullah Sport City. Rafinha menyumbangkan 2 dari 5 gol Barcelona. Sementara 3 gol lainnya dicetak oleh Lamine Yamal, Robert Lewandowski, dan Alejandro Balde. Di sisi lain, Real Madrid mencetak 2 gol melalui Kylian Mbappe dan Rodrigo. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 akibat kartu merah Wojciech Szczęsny, Barcelona tetap mampu meraih kemenangan meyakinkan. Manchester United berhasil mengalahkan Arsenal melalui drama adu penalti, dengan skor akhir 5-3, dalam pertandingan putaran ketiga FA Cup. MU sempat unggul lebih dulu di kandang Arsenal, lewat gol Bruno Fernandes. Namun, situasi menjadi sulit bagi setan merah, setelah Diogo Dalot menerima kartu kuning kedua, dan harus keluar lapangan. Arsenal pun berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Gabriel Magalhaes, dan bahkan berpeluang memimpin. Tetapi penalti Martin Odegaard berhasil ditepis oleh Altay Bayindir. Setelah babak perpanjangan waktu berakhir tanpa tambahan gol, laga dilanjutkan ke adu penalti. Bayindir tampil gemilang, dengan menggagalkan tembakan Kai Havertz, dan membawa MU meraih kemenangan 5-3.